Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Nah, di sini kita akan membahas 20 soal untuk latihan ulangan pangkat dan akar di SMP kelas 9. Oke, kita mulai ya. Soal nomor 1 ya. Bentuk baku dari 0,02756 dengan pembulatan 1 desimal. Jadi kita bulatin dulu. 0,02756 ini kita anggap yang 756 ya. Ini 3 digit terakhirnya, karena di atas 500 berarti pembulatan ke atas, sehingga bentuk pembulatannya jadi 0,02800 ya, karena di depannya desimal koma, jadi 0 di kanan nggak dianggap ya, ini nggak ada nih. Nah sekarang ini sudah dibulatkan, tapi karena kita mau 1 desimal bentuk bakunya, berarti ini maju 2 digit ya, 2 digit jadi 2,8. Nah berarti maju itu dibagi dengan, atau kita buat bentuknya 1/100 ya, dikali 1/100. Nah ini 1/100 ini dirubah bentuk bakunya menjadi 10 pangkat minus 2 ya, jadi ini bentuk bakunya. Oke. Soal kedua, bentuk pangkat bilangan positif dari berikut ini. Jadi kalau kita mau pembagian dalam bentuk pangkat, ini selama bilangan atau koefisiennya di depan bisa dibagi, ini ya contoh, langsung bagi aja. Jadi 8 dengan 2 dibagi itu dapat 4. Kemudian ini kita anggap bilangan pokoknya X ya, udah sama, berarti 4X. Berarti pembagian pangkatnya kita kurangin, jadi minus 4 dikurangin minus 6, ini dibacanya menjadi 4X minus 4 kurangi minus 6, jadi minus 4 tambah 6 ya, minus 4 tambah 6, 4X pangkat 2 ya. Oke. Soal ketiga, jika A adalah akar 2 dan B adalah akar 3 dari 3 dan C akar 5 dari 5, maka pernyataan yang benar ya. Oke, jadi ini salah satu solusinya, kita menghasilkan dengan nilai keluar ya. Akar 2 dari 2 itu 1,41, akar 3 dari 3 itu 1,44, dan akar 5 dari 5 itu adalah 1,38 ya. Ini untuk nilai A, nilai B, dan ini untuk nilai C. Jadi pernyataan mana yang benar, kita lihat aja nih untuk mana yang paling besar. Yang paling besar itu adalah B ya, berarti B itu di paling kanan. Kemudian yang keduanya itu adalah yang A ya. Oke, terus yang paling kecilnya adalah C. Jadi C lebih kecil daripada A, dan A lebih kecil daripada B. Jadi ini jawabannya adalah opsi B. Oke. Soal nomor 4. Jadi ini penyederhanaan bentuk ya soalnya, karena ini ada tanda kurung, artinya semuanya di atas dan bawah kita sebarin dulu dengan pangkatnya ya. Jadi X dikalikan pangkat min 1, ini jadi X pangkat min 1, kemudian Y pangkat 3 kalikan dengan pangkat min 1, jadi Y pangkat negatif 3 per yang bawahnya kita kalikan dengan 3 semuanya, di X pangkat negatif 3, Y nya pangkat 6. Nah sekarang udah nih, jadi udah sama ya, X dengan X, Y dengan Y, berarti pembagian pangkatnya kita kurangin, minus 1 kurangin minus 3 ya. Kemudian yang Y ini minus 3 dikurangin 6. Oke, jadi X pangkat ini minus 1 tambah 3 itu 2 ya. Nah Y minus 3 minus 6 berarti minus 9. Oke, ini solusinya, X pangkat 2, Y pangkat min 9. Oke. Soal nomor 5 ya. Nilai dari 256 pangkat setengah dikali 27 pangkat sepertiga.
jadi ini bentuknya pangkat setengah itu kan berarti akar 2 dari 256 ya. Tapi kita menggunakan perubahan dengan bentuk bilangan pangkat ya. Pangkatnya di sini setengah, berarti 256 titik-titik pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah gitu. Kenapa? Karena nanti ini ada perkalian yang menghasilkan bilangan penyebutnya sama dengan bilangan pangkatnya. Jadi berapa pangkat 2 supaya 256? Yaitu 16. Ini pun sama, 27 juga kita buat seperti ini. Ya, dia titik-titik, pangkatannya harus 3. Kenapa? Karena penyebut pangkat di sini adalah sepertiga. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? Yaitu 3 kan. Nah, jadi ini selanjutnya ya kita tinggal sederhanakan, selesai, coret ya. Berarti tinggal solusi akhirnya adalah 16 dikalikan dengan 3, yaitu 48. Oke. Soal nomor 6. Bentuk pangkat negatif dari 1/125 adalah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kan bentuk pecahan itu, contohnya 1/A, ini bisa dirubah menjadi A pangkat negatif 1 ya. Nah, berarti kalau begitu 1/125 seharusnya kita langsung rubah menjadi 125 pangkat negatif 1. Hanya tidak ada di opsi. Berarti 125 kita rubah menjadi bentuk penyederhanaan pangkat ya. Jadi ini kita rubah dengan 5 pangkat 3 ya, 125-nya. Pangkatkan min 1, berarti pangkatnya dikalikan sehingga menjadi 5 pangkat negatif 3 ya. Jawabannya opsi C. Oke. Soal nomor 7. Nilai dari, jadi sini ada akar 4 dari 2, kemudian pakai kurung pangkatkan 6. Nah, ini karena akhir jawabannya banyak yang bentuk pangkat ya, penyederhanaan, jadi kita coba lepas dulu ini akar 4-nya. Jadi akar 4 dari 2 itu kita lepas menjadi 2 pangkat 1/4 ya. Kemudian ini kurung, ikutin pangkat 6. Nah, sekarang ini perkalian pangkat aja ya. Jadi 2 pangkat 6/4 atau disederhanakan jadi 2 pangkat 3/2. Nah, kan yang mendekati C ya, tapi ini negatif, salah. Tapi di sini tidak ada 2 pangkat 3/2. Nah, di sini kita rubah bentuk pecahan 3/2 itu sebenarnya penjumlahan dari 1 ya ditambah 1/2 kan. Nah, jadi 1 tambah 1/2 itu 3/2. Jadi bentuknya seperti ini, maka kita rubah jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1/2 kan gitu ya. Jadi pangkatnya ditambah seperti ini. Nah, ini berarti 2 pangkat 1/2 kita rubah menjadi akar, karena yang bisa hanya opsi A dan opsi D ya, ada akar. Jadi 2-nya tetap di awal dikalikan dengan akar 2 ya. 2 pangkat setengah itu akar 2. Jadi jawabannya adalah opsi A. Oke. Soal nomor 8. Bentuk sederhana dari, ini pembagian dari perpangkatan lalu dibagi lagi ya. Jadi yang mudah ini kita selesaikan ruas kiri, di ruas kanan juga kita selesaikan. Ini langsung aja ya, pangkat 3, pangkat 4 dikurangin pangkatnya jadi X pangkat negatif 1, Y-nya pangkat 6 pangkat min 3, berarti kita kurangin 6 kurangi negatif 3 jadi 9 ya, di Y pangkat 9. Ini yang ruas kiri ya, berarti ini tanda titik 2, berarti sama aja dengan per hasil dari yang ruas kanan ini sekarang. Oke, ini pangkat 7, ini pangkat 1 dikurangin jadi pangkat 6 ya. Oke, 7 kurang 1, 6. Yang kanannya nih Y, pangkat 1 dikurangin minus 4 ya. 1 dikurangin minus 4, itu jadi ditambah ya. 1 tambah 4, berarti 5. Oke, yuk berarti sekarang kita endingnya, akhirnya ya. Ini nggak usah lagi tanda per ya di sini. Nah, langsung
Jadi kita kurangin, jadi pangkat min 1 dikurangin 6, berarti X pangkat min 7 ya. Oke, Y-nya di sini 9 dikurangi 5 jadi 4. Oke. Nah, di sini jawabannya adalah opsi B. Oke, soal nomor 9 ya. Ini hasil dari penjumlahan pecahan perpangkatan ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat bentuknya itu ada kemiripan ya, 4, 8, 16 itu kan kelipatan ya dari bilangan pokok 2. 9 juga dengan 27 dengan 81 juga ada hubungannya ya, kelipatan dari pangkat bilangan pokok 3 maksudnya. Jadi 4/9 itu kita rubah ya menjadi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2, lalu dipangkatkan lagi dengan 1/2. Oke, yang tengah berarti ini juga ada hubungannya ya, tadi 8 dirubah menjadi 2 pangkat 3, 27 nya dirubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, dipangkatkan lagi dengan 1/3. Yang kanan juga sama, berarti dengan 2 pangkat berapa supaya 16? 4 ya. Yang bawahnya berarti 3 pangkatkan 4 juga. Nah, ini pangkatkan dengan 1/4. Oke, yang kita lihat sekarang berarti ini pangkatnya dikalikan ya, hilang 3 kali 1/3 ya, 4 dikali 1/4. Berarti sisanya ini tinggal 2/3 di kiri, 2/3 di kanan ya. Nah, ini juga 2/3 di kanan ini ya. Oke, jadi pecahan aja ditambah-tambahin ya, nyebutnya 3, 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6, 6/3 yaitu 2. Jawabannya opsi B. Oke. Soal nomor 10 ya. Bentuk pangkat negatif dari 0,125. Jadi ini kalau kita mau rubah ya, 0,125 itu sama dengan 125 dibagi 1000 gitu ya. Nah, ini 125 dengan 1000 itu masih bisa dibagi ya, disederhanakan, dibagi 125 dapat 1, dibagi 125 itu dapat 8. Nah, sekarang udah paling sederhana ya, 1/8 kita rubah menjadi bentuk pangkat, berarti bisa hanya dengan bilangan pokok 2 ya, 2 pangkat 3. Supaya pangkatnya negatif, ini naik ke atas berarti sama aja dengan 2 pangkat negatif 3. Oke, opsi C ya. Oke. Soal nomor 11. Jadi ini lebih mudah dibanding soal yang sebelumnya nomor 10. Ini hasil dari 2 pangkat min 3. Jadi kalau diulang lagi ya, jadi A pangkat min 1 ini dibaca berarti pangkat positifnya yaitu 1/A ya. Nah, 5 dikali A pangkat min 3 berarti kita baca 5/A pangkat 3. Jadi kalau 2 pangkat min 3, nah, di depannya ada 1 ya, jadi 1/2 pangkat 3 ya. Oke, karena ini enggak ada 2 pangkat 3 berarti dihasilkan ya nilainya, jadi 1/8. Oke, opsi C ya. Oke. Soal nomor 12 ya. Jadi bentuk akar dari ya 3 pangkat 4/5 adalah, jadi kalau kita punya bentuk pangkat pecahan ya M/N, berarti ini kita bisa rubah dengan bentuk akar, bilangan pokoknya A, yang paling atas ini ada di dalam, yang paling bawah ada di luar, dalam per luar. Jadi kalau bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 4/5, berarti ini akar dulu, bilangan pokoknya 3, yang paling atas ini 4 taruh di dalam, yang paling bawah taruh di luar. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah opsi D. Salah. Maksudnya opsi A. Oke. Soal nomor 13 ya. Bentuk pangkat dari, nah
ini pecahan 1 per akar gitu ya. Jadi yang kita masalahkan adalah akarnya dulu ya. Jadi kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi satunya tetap 1 per, ini berarti kita lepas ya akarnya jadi bilangan pokok 7, yang di dalam akar ini 5 jadiin pembilang per, nah yang di luarnya 6 jadikan penyebut. Nah seperti itu. Nah cuma nggak ada ya jawabannya, berarti ini dirubah menjadi bentuk pangkat negatif ya, naik ke atas ya, berarti 7 pangkat min ya 5 per 6. Ini jawabannya adalah opsi B. Oke. Soal nomor 14. Penyederhanaan dari bentuk akar ini. Oke, jadi kita lepasin akarnya, pangkatkan 12 ya. Jadi ini akar 8 dari 2, berarti kita ubah menjadi pangkat 2 pangkat 1 per 8. Kemudian pakai kurung, pangkatkan lagi 12. Ini berarti dibaca 2 pangkat 12 per 8. Nah ini kita bagi 4 atas bawah ya, jadi 2 pangkat 3 per 2. Nah 2 pangkat 3 per 2 di sini tidak ada, berarti ini kita rubah menjadi bentuk akar ya. Seperti soal sebelumnya ada nih 3 per 2 itu berarti penjumlahan pecahan 1 ya ditambah dengan 1 per 2. Berarti kalau diubah menjadi pangkat 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 per 2 gitu ya. Jadi ini 1 nggak usah ditulis, sehingga ini 2-nya tetap 2 pangkat setengah, kalau diubah menjadi akar itu menjadi akar 2 gitu. Nah jawaban akhirnya adalah opsi D ya. Oke. Soal nomor 15 ya. Bentuk sederhana dari perkalian pangkat berikut ini. Oke, jadi ini di ruas kiri pembagian, di ruas kanan ini juga pembagian. Oke, tengah-tengahnya kali. Jadi bisa kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah, atau kita bagikan dulu, kemudian hasil kiri dan kanan dikalikan. Nah ini kita coba bagi dulu ya. Jadi yang ruas kirinya A, ini pangkatnya min 5 dikurangi min 1. Ya, kita tulis aja dulu ya. B, pangkatnya 3 dikurangi 4. Oke. Dikali yang kanannya berarti A, pangkatnya 2 dikurangi min 3. Ya. B, di sini pangkat 4 dikurangi min 1. Oke, sekarang kita rapihin ya. Jadi A, ini min 5 min 1 berarti dibaca min 5 tambah 1 ya. Min 5 tambah 1 itu min 4. Oke. B-nya 3 kurangi 4 berarti min 1 ya. Sekali ini 2 min 3 berarti kita baca jadi 2 tambah 3 yaitu 5 ya. Lalu yang B 4 min 1 kita baca jadi 4 tambah 1 berarti di sini 5. Oke. Sekarang perkaliannya kita ikutin aja ya. A dengan A, B dengan B gitu ya. A pangkat min 4 ditambah 5, kemudian kali B di sini min 1 ditambah 5. Oke, rapiin. Jadi sini min 4 tambah 5 itu 1 ya. A pangkat 1 tapi nggak ditulis. Lalu yang B di sini min 1 tambah 5 yaitu 4. Nah, seperti ini ending jawabannya ya. A kali B pangkat 4, opsi A. Oke. Soal nomor 16 ya. Hasil dari, nah ini bentuk perkalian pangkat kemudian dibagi lagi. Jadi kita langsung coba sederhanakan. Ini 4 pangkat 2 dipangkatkan 5, jadi bentuknya 4 pangkat 10 ya. Dikali, nah ini setengah pangkat 3. Kemudian per yang bawahnya ini setengah pangkat 2. Oke, pakai kurung. Kali yang kanannya 4 pangkat 8. Dah. Nah ini sebenarnya udah sama nih. Bilangan pokok 4 dan 4 ya. B
bilangan pokok setengah dengan setengah ya. Jadi bisa langsung kita bagi aja ya. 4 pangkat 10 dibagi 4 pangkat 8, berarti pangkatnya dikurangin 10 kurangin 8 ya. Kemudian yang bilangan pokok setengah berarti pangkat 3 dikurangin 2. Nah ini 10 kurang 8 itu 2 ya, jadi 4 pangkat 2 dikali setengah gitu ya. 4 pangkat 2 itu 16 ya, berarti 16 dikali setengah itu dapat 8. Oke, jawabannya 8 ya, opsi B. Oke, soal nomor 17, eksponen positif dari bentuk berikut. Nah, kita lihat di bilangan pokok X ini dia pecahannya masih campuran ya, jadi kita rubah pecahannya harus nilai, jadi minnya tetap ya 21/2 atau 2 setengah, itu rubah pecahan senilainya jadi 5/2 ya. Nah, Y-nya tetap di sini min 1/3. Nah, sekarang ini tinggal kita rapin aja ya. 1/X pangkat 5/2 dikali 1/Y pangkat 1/3. Nah, terus kita lihat opsi jawabannya. Oh, ini bilangan pembilangnya ya, satunya cuma 1 kali ya. Gini aja. X pangkat 5/2 Y pangkat 1/3. Oke, opsi C ya. Oke. Soal nomor 18 ya. Jika 1/9 dalam pangkat X sama dengan 27, berapa nilai X? Jadi kita rubah di ruas kiri dan ruas kanan ini memuat bilangan pokok yang sama. 1/9 itu kita rubah menjadi 9 pangkat min 1, terus pangkatkan X, sedangkan 27 nya kita rubah menjadi 3 pangkat 3. 9 masih bisa dirubah ya, jadi 3 pangkat 2 kalikan pangkat min 1 jadi 3 pangkat min 2 gitu ya. Pangkatkan lagi X, di kanan 3 pangkat 3. Oke, jadi ini kita rapihin 3 pangkat min 2X, yang kanan 3 pangkat 3 ya. Oke, bilangan pokoknya udah sama ini. Oke, kita tinggal rapihin, berarti pangkatnya turun ya. Min 2X sama dengan 3, berarti X 3 per min 2 ya. Atau ini min 3/2 itu 1/2 ya. Nah gitu, min 1/2 itu opsi B. Oke, soal nomor 19. Oke, ini ada pengurangan penjumlahan dari bentuk akar ya. Oke, jadi hasilnya, nah ini kita harus rubah ya, bentuknya menjadi paling sederhana. Akar 32 itu kita rubah menjadi akar 16 ya, dikali akar 2, dikurangin 5, dikali akar 8 juga kita rubah, jadi akar 4 dikali akar 2. Yang di kanan tetap ya, 3 akar 2. Nah, ini berubah menjadi 4 akar 2, kurangin, ini 5 kali 2 ya, 10 akar 2, ditambah 3 akar 2. Berarti endingnya 4 dikurangi 10 ditambah 3 akar 2. Ini minus 6 ditambah 3, minus 3 ya. Nah, minus 3 akar 2. Nah, opsi D. Oke. Soal nomor 20. Nah, ini soal yang terakhir ya. Hasil dari ini perkalian 2 suku ya, akar. Oke, ini solusinya ya, kita perkalian seperti aljabar. Masih ingat ya, kalau A tambah B dikalikan A kurangi B, ini plus minus ya, kan sama ya. Ini sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, atau ini dihasilkan dengan cara perkalian distributif ya. Jadi A ketemu A, A ketemu min B, B ketemu A, B ketemu min B gitu. Nah, ini kalau mau cepet jawaban akhirnya berarti ya kita tinggal ikutin A kuadrat, berarti 5 dikuadratin berarti 25 ya. Terus
akar 8 dikuadratin, berarti ini sama dengan 8 ya. Nah, kurangin berarti 25 kurangin 8 atau 17. Nah, kalau kita coba distributif ya, ini kita coba distributif. Ini 5 ketemu dengan 5 ketemu dengan akar 8. Jadi 5 ketemu 5 itu dapat 25, terus dikurangi 5 akar 8. Yang bawahnya akar 8 dikali 5, akar 8 kali 5 ya, jadi jangan ditulis akar 85 ya, tapi ditulisnya adalah 5 akar 8. Ini plus ya, plus 5 akar 8. Nah, yang terakhir akar 8 dikali minus akar 8, berarti minus akar 8 dikali akar 8 itu akarnya hilang ya, karena dia bentuk akar yang sama ya. Jadi di sini kita tulis 8. Nah, kita perhatikan nih sekarang. Ini kan minus akar 8 plus 5 akar 8 ya. Jadi di sini udah sama ya. Coret. Nah, jadi sekarang kita tinggal kiri 25, di kanan minus 8. 25 minus 8 berarti 17. Nah, ini lebih cepat ya caranya. Tapi kalau ini kan kita tahu dasarnya, yaitu distributif. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dari nomor 1 sampai nomor 20. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.